Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Pastinya tentu luar biasa, karena masih diberikan kasih karunia dari Tuhan kepada kita dapat menjalani aktivitas kita hingga pada saat ini. Terlebih saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dari Rut 4 ayat 14. Beginilah bunyinya, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang orang berpikir bahwa ketika badai hidup datang bertubi-tubi, Tuhan telah melupakan kita. Namun ketika kita membaca kitab-kitab pada hari ini, kitab Rut, terlebih ketika kita membaca di awal kitab Rut ini, kita mengenal Naomi yang pergi ke Moab dengan tangan yang penuh atau dalam artian kaya raya. Namun ternyata ketika Naomi pulang ke Bethlehem itu dengan tangan kosong dan hati yang hancur. Ia bahkan meminta orang-orang memanggilnya marah, yang diartikan sebagai pahit, karena ia merasa Allah telah menghempaskannya. Namun, saudara-saudara terkasih, di dalam pasal 4 ayat 14 ini membuktikan bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Dia adalah Allah yang sanggup membalikkan keadaan. Secara teologis, saudara-saudara terkasih, Rut 4 ayat 14 ini bukan sekedar cerita akhir yang bahagia atau happy ending bagi sebuah keluarga. Ayat ini menyimpan kekayaan doktrin tentang kedaulatan Allah, tentang konsep penebusan, dan jaminan keselamatan eskatologis. Berikut saudara-saudara terkasih ada 4 dimensi tafsiran teologis yang mendalam dari teks kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah teologi penebusan. Frasa Tuhan telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Itu merujuk kepada konsep hukum Goel atau kerabat penebus di dalam teologi Perjanjian Lama, di mana Boas itu bertindak sebagai Goel yang membayar harga untuk menebus tanah Elimelek dan memulihkan garis keturunan Naomi melalui Rut. Dan secara teologis kristosentris, saudara-saudara yang terkasih, Boas ini adalah bayangan atau tipologi dari Yesus Kristus sang penebus sejati. Sama seperti Boas yang menebus Rut, seorang asing dari tanah Moab. Karena kasih rahmat, Yesus itu datang sebagai kerabat manusia untuk menebus kita yang terasing dari Allah akibat dari dosa-dosa, bukan dengan uang, melainkan dengan darahnya sendiri. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, kita dapat melihat kedaulatan Allah yang tak terlihat. Sepanjang kitab Rut, tidak ada mujizat yang spektakuler seperti laut yang terbelah atau api turun dari langit. Namun kita melihat, kita membaca Allah bekerja di balik layar melalui keputusan-keputusan manusia biasa. Ayat 14 ini menekankan bahwa sorak-sorai perempuan ditujukan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, bukan kepada Boas atau Rut semata. Ini menunjukkan saudara-saudara yang terkasih doktrin Providentia Dei bahwa Allah itu memegang kendali penuh atas sejarah dan detail terkecil hidup manusia. Di sinilah kita dapat melihat Allah membalikkan teologi kepahitan Naomi yang sempat mengira Allah itu memusuhi dirinya
menjadi teologi pujian, di mana saudara-saudara yang terkasih kita diingatkan kegagalan dan kedukaan manusia itu dapat diubah oleh kedaulatan Allah menjadi instrumen berkat. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat inklusivitas rahmat Allah atau missio Dei. Anak yang lahir atau Obed lahir dari rahim Rut, seorang perempuan Moab, di mana bangsa Kasir yang sering dimusuhi oleh bangsa Israel. Lahirnya sang penebus kecil di Israel dari seorang ibu Moab meruntuhkan tembok eksklusivitas bangsa Israel. Disinilah ayat ini menegaskan bahwa rencana misi Allah atau missio Dei itu sejak awal bersifat universal dan inklusif. Allah tidak membatasi rahmat-Nya berdasarkan latar belakang etnis atau masa lalu. Yang Allah inginkan itu mengenai tentang iman dan kesetiaan, sama seperti iman dan kesetiaan radikal Rut yang dihargai Allah melampaui status hukumnya sebagai orang asing. Dan terakhir, saudara-saudara yang terkasih, kita dapat melihat dimensi eskatologis dan mesianis. Perempuan-perempuan Bethlehem itu berdoa, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ayat ini tidak berhenti pada kenyamanan masa tua Naomi. Secara eskatologis, doa ini nubuat yang digenapi secara berjenjang. Kita dapat melihat Obed melahirkan Isai. Isai melahirkan Raja Daud atau puncak kemasyuran kerajaan Israel. Dan dari garis inilah lahir Yesus Kristus atau Mesias, di mana keselamatan dunia itu dirajut melalui kelahiran seorang bayi di kota kecil bernama Bethlehem. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah kita dapat melihat, membaca di mana Rut 4 pasal ayat 14 ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan Allah itu sanggup mengubah penderitaan menjadi kemuliaan. Skenario Allah selalu mendatangkan kebaikan. Jika hari ini hidup kita terasa pahit seperti Naomi, maka percayalah saudara-saudara yang terkasih, bahwa Sang Penebus kita itu sedang bekerja di balik layar untuk merajut masa depan yang penuh harapan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Roh Kudus atas kasih dan kasih yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini, Tuhan. Kami dapat selalu sehat, Tuhan, dan menjalani aktivitas kami pada hari ini, Tuhan. Terlebih kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi firman yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Agar kami, Tuhan, selalu setia di dalam firman Tuhan dan selalu berpengharapan atas kuasa-Mu yang begitu hebatnya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, melalui Roh-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, yang selalu mengajari kami, Tuhan, di mana kami selalu berpengharapan, di mana setiap perbuatan dan perkataan kami, Tuhan, itu menunjukkan kasih-Mu, itu menunjukkan besarnya kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan ini, Tuhan. Terlebih, Tuhan, semua perbuatan dan perkataan kami, Tuhan, itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa, Tuhan, atas dosa-dosa yang kami perbuat, Tuhan. Kami tidak luput dari dosa-dosa, Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami, Tuhan, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.